Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asfa Al-Munawarah dari kelas IPA A. Di sini saya akan menjelaskan tentang fikih Islam. Poin pertama, pengertian fikih. Fikih berasal dari kata faqaha yang berarti pemahaman. Sedangkan menurut istilah, fikih adalah ilmu yang berisi tentang aturan, hukum-hukum, tentang menjalankan segala syariat Islam. Yang kedua, sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam ada 4, yaitu Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Yang ketiga, ruang lingkup fikih. Ruang lingkup fikih dibagi menjadi 2, yaitu ibadah dan muamalah. Yang ketiga, tujuan fikih. Tujuan fikih adalah untuk memfasilitasi seluruh umat Islam yang ada di dunia agar menjalankan syariat Islam dengan baik dan benar. Yang kelima, urgensi mempelajari fikih. Urgensi mempelajari fikih yang pertama, meningkatkan nilai ibadah. Yang kedua, mendapatkan pahala. Dan yang ketiga, memupuk rasa toleransi serta menghindari perpecahan. Materi kedua adalah tentang periodisasi fikih. Fikih terbagi menjadi dalam beberapa periode. Periode pertama yaitu fikih periode Rasulullah yang berlangsung selama 22 tahun, yaitu 12 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Yang kedua, fikih periode sahabat. Fikih periode sahabat berlangsung pada dilantiknya Khalifah Abu Bakar sampai dilantiknya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, fikih periode tabi'in. Fikih periode tabi'in berlangsung selama 100 tahun pada yang berlangsung pada masa Bani Umayyah. Yang keempat, fikih periode mazhab. Fikih periode mazhab berlangsung selama 250 tahun, yaitu sejak berdirinya Bani Abbasiyah dan hingga runtuhnya Bani Umayyah. Yang kelima, fikih periode kemunduran. Fikih periode kemunduran dimulai pada abad 4 Hijriah sampai ke abad 13 Hijriah, ditandai dengan peristiwa taklid. Yang keenam, fikih periode kebangkitan sampai sekarang. Fikih periode kebangkitan dimulai yaitu akhir abad 13 Hijriah sampai sekarang, yang ditandai dengan gerakan pembaharuan yang bersumber atau kembali kepada kemurnian ajaran Islam. Materi ketiga yaitu karakteristik dan keistimewaan fikih. Karakteristik yang pertama yaitu dasar-dasar fikih bersifat wahyu, yaitu segala sumber hukum fikih bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, pengantar untuk hukumnya. Pengantar untuk hukum fikih yaitu Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Yang ketiga, balasan fikih bersifat dunia dan akhirat, yang berarti jika kita melakukan segala syariat atau segala aturan yang berdasarkan fikih dengan baik dan benar, maka kita akan mendapatkan pahala. Sedangkan jika kita tidak melaksanakannya atau kurang dalam urutannya, maka kita akan mendapatkan dosa. Yang ketiga, kecenderungan fikih bersifat kolektivisme. Di sini artinya fikih tidak hanya membahas tentang satu hal saja, melainkan semua hukum atau semua aturan yang ada dalam syariat Islam. Yang kelima, fikih menerima perkembangan, yaitu fikih sudah mengalami beberapa zaman dan fikih juga menerima perkembangan sesuai dengan zaman-zaman yang telah dia lalui hingga sampai sekarang. Materi keempat yaitu fikih dan undang-undang Romawi. Pada saat Islam telah menaklukkan negara yang di bawah kekuasaan Romawi, otomatis fikih atau hukum dalam fikih juga diterapkan dalam negara yang telah dia kuasai. Nah, di sini menimbulkan berbagai pendapat, yaitu pendapat pro, pendapat kontra, dan pendapat netral. Pendapat pro menyatakan fikih ada kaitannya dengan undang-undang Romawi dan saling berkaitan. Pendapat yang kedua adalah pendapat kontra, yaitu pendapat yang menolak bahwa fikih telah tercampur dengan undang-undang Romawi. Pendapat yang ketiga adalah pendapat netral. Pendapat netral ini pendapat yang menafikan bahwa hukum fikih itu bersifat mandiri atau independen. Fikih adalah ilmu mandiri dan tidak terpengaruh oleh ilmu manapun.
Materi kelima yaitu pembagian fikih dan cabang-cabangnya. Poin pertama, kandungan fikih. Kandungan fikih berisi tentang hubungan kita pada Allah yaitu ibadah, dan hubungan kita antar sesama manusia yaitu muamalah. Segala hukum tentang ibadah dan muamalah sudah terkandung di dalam fikih. Yang kedua, pengabaian ahli fikih terhadap pembagian. Dalam pembagian fikih tak jarang para ahli fikih mengabaikan bagaimana urutan-urutan dalam penentuan bab-bab atau pembahasan yang ada di dalam fikih. Yang ketiga, upaya pembagian. Upaya pembagian di sini ada dua tokoh. Yang pertama Ibnu Abidin. Beliau adalah seorang pengikut mazhab Hanafiyah. Dia membagi fikih dalam 4 cabang, yaitu keyakinan, akhlak, muamalah, dan ukubah. Sedangkan para pengikut mazhab Syafi'iyah membagi fikih dalam 4 bab, yaitu ibadah, muamalah, pernikahan, dan ukubah. Yang keempat, ibadah dan muamalah. Ibadah dan muamalah tentunya adalah dua hal secara garis besar yang dapat dibedakan dalam fikih. Ibadah yaitu hubungan kita langsung kepada Allah, sedangkan muamalah hubungan kita antar sesama manusia. Yang kelima, perbedaan dalam urutan. Di sini masing-masing mazhab mempunyai urutannya atau pembahasan dalam fikih itu berbeda-beda. Bagi mereka yang mengikuti salah satu mazhab tersebut pasti sudah tahu bagaimana urutan-urutannya. Baik itu mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali punya pembagian dalam urutannya sendiri-sendiri. Poin ke-6, fikih dan cabang dalam undang-undang. Fikih tentunya berbeda dengan undang-undang. Fikih itu berisi tentang lebih ke agama, lebih ke suatu agama. Fikih hanya berlaku pada agama Islam saja, sedangkan undang-undang berlaku untuk semua warga negara. Contohnya Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara 1945, yaitu berlaku pada semua warga negara yang ada di Indonesia, sedangkan fikih hanya berlaku pada orang Islam saja. Materi terakhir yaitu asas tasri secara umum. Di sini keumuman asas tasri ada 3, yaitu tidak memberatkan dan menghilangkan kesukaran. Yang kedua, memelihara kemaslahatan seluruh umat manusia. Yang ketiga, merealisasikan keadilan secara komprehensif. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.